jenengan kasihkan maf'ul bihnya. La syariban khamron, la akilan ruzan. Nah, mahal ya. Ini mahal sekarang. Impor. Makan apa? Makan beras, makan padi. La qori'an kitaban misalnya. Nah ini, cara buatnya gitu. Jadi ini syabil mudhaf semuanya ini. Syabil mudhaf, syabil mudhaf, syabil mudhaf. Syabil mudhaf. Yang menjadi isim lanya adalah isim yang pertama. Jangan lupa, yang menjadi isim lanya adalah isim yang pertama. Isim kedua itu yang dipengaruhi oleh isim pertama. Ini bukan isim la. Ini nanti tergantung dari isim pertama. Kedudukannya ini yang kedua ini. Cuman satu kesatuan ini syabih bil mudhaf. La syaribul khamr, la akilan ruzan, la qorian kitaban. Enggak ada misalkan la rakiban sayyaratan, tidak ada yang menaiki mobil. La rakiban sayyaratan misalnya. Tinggal dikasih khabar ini ya. Caranya begitu. Bisa buat nggak? Masih bingung? Cara buat syabibil mudhaf. Syabibil mudhaf ini nanti ketemu di bab munada, ya kan? Ketemu di bab kita ini, terus ketemu di bab apa lagi? Lupa. Nah, syabih bil mudhaf. Enggak, dari fi'il yang muta'addi. Untuk isim yang dari saling muta'addi atau lazim, Ana nggak bahas biar fokus ini saja. Sebenarnya syabih bil mudhaf bentuknya banyak, nggak banyak sih. Maksudnya ada bentuk-bentuk yang lain, cuman takutnya ini belum kuat nanti. Dan ini nanti yang ditanya di ujian, yang Anda tambahkan nggak ditanya karena nggak ada di buku. Ini fokus dulu, bisa membuat syabih bil mudhaf. La syaribul khamra, la akilan ruzan, la qori'an kitaban. Sekarang jenengan tambahkan la syaribul khamra guna misalkan, la akilan ruzan di Indonesia misalkan ya. La qori'an kitaban di masjid misalkan. Gimana? Boleh, la doriban kalban boleh. Gimana? Bisa nggak? La doriban kalban. Mana istilahnya Pak? Doriban. Coba di Arab. Doriban. Ismula. Jangan lupa ismula nafiyil jinsi mansub. Jangan lupa. Doriban ismulana bil jinsi mansubun. Ini. Syariban ismulana bil jinsi mansubun. Ini juga sama. Yang kedua maf'ul bih. Seperti ini. Gimana? Kalau untuk mudhaf ilaih, kata yang kedua sebagai mudhaf ilaih selamanya majrur. Untuk syabih bil mudhaf tidak, tergantung. Nah, tergantung dari isim yang pertama dengan fi'il. Ada pertanyaan? Paham nggak? Buat contoh, jenengan enggak? La katiban kitaban. Ya, la katiban kitaban.
Kenapa kitaban enggak kitabun? Maf'ul bih. La katiban kitaban fil masjid. Artinya tidak ada penulis kitab di tidak ada penulis kitab di masjid. Bisa la katiban kitaban fil masjid. Contoh lain, Pak. Cari fi'il yang muta'addi. Jenengan sekarang lagi kerjakan fi'il, Pak. Jenengan sekarang lagi berfi'il, lagi bekerja. La isim fa'ilnya. La dahiban. Dhahaba yadhhabu muta'addi. La dahiban. Qaliban. Gimana zahiban toliban artinya apa? Udahlah pergi sekolah murid. La zahiban toliban. Tolibannya maf'ul bih atau fa'il? Maf'ul bih. Dhahaba yadhhabu pergi. Santri sebagai maf'ul bih atau fa'il? Nah, cari fi'il yang muta'addi. Belum ketemu? Lainnya? La ghasilan min dilan. Apa artinya? Tidak mencuci sapu tangan. Ya, tidak ada pencuci sapu tangan. La ghasilan min dilan fil fasli misalnya. Bisa itu contohnya. Oke. Yang lainnya? Yang pengen ngasih contoh? Oke. La qatilan hayyatan fil hadiqati. La qatilan hayyatan fil hadiqati. Tidak ada pembunuh ular di kebun itu. Iya. La qatilan hayyatan. Boleh. Monggo. La raqiban darajatan. Khabarnya? Fi? Nah, la raqiban darajatan fil syari'i di jalan ya. La raqiban darajatan fil syari'i ya. Ya itu contoh-contohnya. Bisa. Nah. Ada pertanyaan sebelum Anda lanjutkan? Tadi banyak contohnya ya. La raqiban darajatan fil syari'i. Kalau nggak ada pertanyaan, Anda tanya. Ini mudhaf ilaih, syabibul mudhaf semuanya, ya kan? Mudhaf ilaihnya satu ya. Anda tanya, Pak, la fa'ila khairin. Bolehkah khair di sini ma'rifat? La fa'ilal khairi? Tidak boleh. Boleh, Pak? Tidak. La fa'ilal khairi boleh nggak? Tidak boleh. Karena kita. Boleh? Karena kita. Nggak boleh kata beliau. Boleh? Boleh? Kenapa nggak boleh? Kalau ini ma'rifat fa'ilal khair, nanti ini mudhaf kepada isim sehingga mudhaf ini menjadi ma'rifat. Sedangkan syarat, jangan lupa 3 syarat itu, Pak. Isim la nafil jinsi harus nakiro. Ya, ada 3 syarat atasnya, jangan lupa, Pak. Yang pertama isimnya nakiro. Ini nakiro juga. Terus isim yang kedua isimnya nyambung langsung. Yang ketiga nggak boleh ada huruf jar. Ya, jadi nggak boleh ma'rifat. Harus nakiro. Kan kita sudah bahas arti dari la nafil jinsi itu menafikan seluruh jenis isimnya. Kalau nanti jadi ma'rifat, jadi tertentu, nggak cocok arti dari la nafil jinsi. Menafikan seluruh jenisnya. Nakiro kan tidak ada pelaku kebaikan. Ini kan luas sekali. Pelaku kebaikan, birrul walidain, sholat, umurnya berapa, di mana? Ini kan benar-benar umum ya. Semuanya tercakup.
di sini. Makanya cocok pakai la nafiyah lil jinsi. Kalau ada alif lam, la fa'ilal khair, tidak ada pelaku kebaikan itu. Kan kebaikannya sempit. Makrifat. Nah, makanya nggak boleh makrifat. Jangan lupa syarat 3 itu yang di atasnya itu, Pak. Pertanyaan selanjutnya, kalau yang bawah, la syariban al-khamra, la akilan ar-ruzza, la qari'an al-kitaba, la raqiban ad-darrajata. Kalau yang bawah, Tak boleh juga. kalau yang bawah, Tak boleh tak? tidak boleh juga. Ada nakir apa? Kalau yang bawah berarti nggak boleh juga. Tak boleh. Yang atas tidak boleh. Kenapa? Karena ini nanti maknanya sempit ya. Ini menjadi ma'rifat. Yang bawah, kalau seumpama anak tulis al-khamra, anak tulis ar-ruzza, anak tulis al-kitaba, anak tulis yang bawah ad-darrajata. Kalau yang bawah, anak tulis kata yang keduanya ini untuk syabihul mudhaf ma'rifat. Apakah ini menjadi ma'rifat juga? Sebagaimana ini kalau anak tulis al-khair, ini menjadi ma'rifat. Mudhaf yang nakira menjadi ma'rifat karena mudhaf ilaihnya ma'rifat. Yang bawah seandainya anak jadikan kata yang kedua ini ma'rifat, apakah boleh atau tidak? Kata bapak enggak boleh. Kenapa? Karena Karena ada nakir apa? Wajib nakir. wajib nakiro juga karena La nafiyah. jadi makrifat sebagaimana yang di atas. Gitu. Kalau makrifat jadi mudah-mudah milih. Jadi syaribul khamri gitu. Enggak boleh. Yang dipakai itu. Syaribul al-khamra. Gimana? Iya, jawaban jenengan kurang tepat. Kayak gini nggak apa-apa. Kaedah nakiro menjadi makrifat itu untuk mudah-mudah ilaih. Tidak berlaku untuk syabih bin mudhaf. Jadi di sini meskipun ini jadi makrifat, boleh. Tidak ada peminum khamr. Peminumnya di sini enggak menjadi makrifat karena khamrnya sudah jelas. Karena bentuknya syabih bin mudhaf. Makanya orang kalau teliti, oh iya ini syabih bin mudhaf. Meskipun kata yang kedua adalah makrifat, enggak ngaruh, enggak apa-apa. Karena berbeda dengan mudhaf. Ini memang butuh ketelitian. Setelah kita paham perbedaan bentuk, perbedaan i'rab, terus kita masuk ke makna, memang butuh ketelitian. Ini enggak ngaruh, yang bawah enggak apa-apa. Mas Iram enggak ngaruh. Hah? Iram enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Jadi la syariban al-khamra Mas, begitu. Boleh. Karena bukan mudhaf-mudhafun ilaih. Di surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada illa ayyasha Allah, ya kan? Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa. Di surah Al-Kahfi Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in, jangan kamu mengatakan untuk suatu pekerjaan yang akan dilakukan besok, inni fa'ilun dzalika wada, sesungguhnya saya pasti akan melakukan hal itu besok. Illa insyaallah, seharusnya pakai insyaallah. Jangan memastikan karena kita nggak tahu besok bisa apa enggak. Ini Pak, ini fa'ilun dzalika. Fa'ilun dzalika. Ini sabibul mudhaf ini, Pak. Ini maf'ul bih. Ini sabibul mudhaf. Cuman ini nih sebagai khabar inna, ya-nya ini isim inna. Ini sebagai khabarnya dan ini adalah maf'ul bihnya. Sungguhnya saya akan menjadi pelaku hal itu. Nah, ini maf'ul bih. Ini fa'ilun dzalika. Ini contohnya. Syabih mudhaf kata yang pertama. Apa?
isyarat. Isim isyarat. Nah, dan di Al-Quran di kitab-kitab para ulama itu banyak. Kalau jenengan sudah kuat teorinya, sering neraka dan akan mendapatkan. Tapi kalau teorinya belum kuat dan dalam praktek, jangan harap jenengan nanti sampai kepada ketelitian seperti ini. Karena memang ini termasuk ya apa ya? Setelah matang teori dan banyak praktek, sering nanti kata kayak gini terbiasa. Tapi kalau nggak terbiasa, apalagi teorinya masih ngambang, nggak bisa. Dan banyak di Al-Quran seperti itu. Baik, la syariban al khamra. La syariban al khamra boleh. Atau yang pertama tadi la syariban khamra. Ada yang ganjil? Lanjut ya. Sebenarnya Anda pengen tambahkan satu lagi pertanyaan. Tapi waktunya cepat sekali. Satu pertanyaan lagi, jenengan paham? Alhamdulillah, nggak paham nggak apa-apa, kita lanjut. Ini Pak, seandainya Anda jadikan mudhof ini boleh nggak? La syaribal khamrin, la akila ruzin. Anda jadikan syabi mudhof jadi mudhof ilaih. La tawli ajabalin, paham nggak maksudnya? Kan la tawli ajabalan, la syaribal khamrin ya. Anda jadikan mudhof ilaih, syaribal khamrin, tawli ajabalin. Boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Tidak boleh, kenapa Pak? Boleh kenapa Pak? Kalau nanti Iya, nakiro syariba khamrin, tawli ajabalin, akila ruzin, qori'an kitabin, nakiro la syariba khamrin. Terus tawli ajabalin. Ana jadikan apa? Mudah-mudah pilih. boleh. Gak boleh. Boleh. Boleh atau nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Maknanya gitu. Maknanya? Gitu. Apa maknanya? Yang berbedanya di mana? Kalau itu syaribal khamra itu kan Dia mutaati terutama. Hah? Karena pikiran yang mutaati terutama seperti Di mana alasannya? La syariba khamrin boleh. Sebagaimana ini boleh Pak, jadi syabibul mudhaf. Fa'ilan khairan boleh. Fa'ilan khairan boleh. Fa'ila khairin boleh. La fa'ilal khairin enggak boleh. Bingung Pak. Seperti mana Ustaz? Tapi maknanya beda. Hah? Maknanya beda. Enggak berbeda. Sama. tadi. Sama. Yang begini ya nggak boleh Pak. Ini Pak. Baita ustadzin. La baita ustadzin guna. Ini kan Semi. la nabil gizi, ya kan? Ini mudhaf ilaihnya, ini syabih mudhaf, benar nggak? Tidak ada rumahnya ustadz di sini. Pokoknya yang rumah ustadz nggak ada sih. Ini semuanya rumahnya para santri. Itu tidak masalah mungkin sih. Tidak masalah. La baita ustadzin. Boleh nggak seperti ini? Isim la nabil gizi boleh nggak? Boleh. Nggak boleh atau boleh? Hah? Boleh. Boleh. Ini selama ini adalah mudhaf ilaih yang terpenuhi syaratnya. Kenapa tidak? Itu tidak pikir tadi. Yang pertama bukan pilih. Isimnya. Nggak masalah. Ini kan mudhaf ilaih. Kebetulan di sini contohnya dari isim, dari fiil mustaqil, dari apa? Dari yang ada tasrifannya kan? Pada dulu. Kalau seperti ini kan isim jamil, kan masalah. Kan mudhaf ilaih kan nggak harus ada syarat. Mudhafnya kebetulan di sini bentuknya sama yang di sini sama Pak. Ini isim fa'il, ini juga isim fa'il. Sehingga jangan menyimpulkan berarti disimpulkan mudhaf ilaih itu ya seperti ini bentuknya, enggak. Makanya anak kemarin tanya satu persatu kan. Beda ustadzin, darajat ustadzin, semuanya ngasih contoh. Nggak apa-apa.
Jadi ambiar kaidah. Bingung enggak kan? Enggak. Nah, jadi ini boleh. Cuma kalau bentuknya seperti ini enggak boleh, Pak. Jenengan tarik la baitan ustadan, enggak boleh. Karena baitnya itu bukan dia bukan isim mustaq yang memiliki tasrifan. Kalau ini la syaribal khamrin bisa, la syaribal khamrun bisa. Karena syaratnya diambil dari syaribah yashrabu. Tapi kalau ini bait tayyib itu bait. Enggak. Ini isim jamid bait rumah, tapi punya tasrifan isim jamid, isim jamid. Jadi ini enggak bisa ditarik ke syabihul mudhaf. Ini harus mudhaf. Teliti, apa terlalu teliti sehingga bingung? Enggak, insya Allah. Lanjut. Ada pertanyaan? Atau anda tanya? Tes pemahaman. Ini boleh enggak? La darajatal ustadzi fil baiti. Boleh, Mas? La darajatal ustadzi fil baiti. Boleh. Ini isim lana fil jinsi yang terbuat dari apa? Anda nggak tulis ya, kalau nggak tulis berarti di sini ngawang ya. La darajatal ustadzi huna. Isim lana fil jinsi dari mudah pilih, boleh? Boleh? Ustadzi itu yang mutabilai. Iya. Boleh mutabilai, tapi tidak bisa dialih sini. Boleh? Oh, boleh. No, ini boleh, tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Ini loh, Pak. Hati-hati, ini makrifat. Kan isim lana bil jinsi nggak boleh makrifat. Ini jadi makrifat karena betul kepada makrifat nggak boleh. Nggak boleh. Harus nakiro ininya. Ini nakiro boleh. Ini boleh. Paham ya maksud Anda? Ya. Oh iya, berarti hanya aja, keterisian gitu ya. Paham jadinya? Ya. Ya, baik. Tanya lagi sampingnya. Udah ya, masih Ihsan. La akilan ar-ruzza fi Indonesia. La akilan ar-ruzza di Indonesia. Tidak ada pemakan nasi di Indonesia. Semuanya makan roti. Karena nasi mahal ya. La akilan ar-ruzza. Boleh Mas Isa? Boleh, Ustaz. Nah ini kan makrifat. Kalau syabihul mudhaf enggak apa-apa, boleh. Syabih mudhaf enggak apa-apa. Syabih mudhaf enggak apa-apa. Enggak ada kaidah untuk syabih mudhaf. Ini nakiro menjadi makrifat karena mudhafnya kepada isim makrifat. Enggak ada kaidahnya. Ini bukan mudhaf, ini syabih mudhaf. Meskipun sama dengan mudhaf ini susunan dua kata, tapi tidak ada kaidah di syabih mudhaf. Ini nakiro mendapatkan makrifat enggak ada. Jenengan Pak? Ya. La akila ruzin di Indonesia. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Ruzin apa? Ruzan? Itu kan boleh kan? Hah? Boleh kan? La akila ruzin. Boleh enggak? La akila la. Mati. La akila ruzan di Indonesia. Ruzan. Ini boleh? Boleh. Boleh. La akila ruzan di Indonesia. Boleh? Boleh? Belakang? Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini harus cek. Kalau akhirnya harus cek. Selain harus cek. Itu rujak nggak? Harus cek. Harus apa? Protekda lewat cek. Iya. Berarti la akila Ruzin. ruzin. Kalau la akila
ruzan tidak benar, tidak benar. Ya, ini ruzan, la akila ruzan benar. Tapi kalau la akila ruzan nggak benar. Tapi kalau la akila ruzan boleh. Bingung nggak? Jangan bingung Pak. Lah, harus bingung saya harus bingung Pak. Karena kebetulan di sini memang mudah pilihnya ini seperti syabibul mudah. Nah, la akilan kalau la akilan ruzan syabibul mudah. La akilan ruzan mudah. Kalau la akilan ruzan nggak boleh. Yang di pertama nggak boleh, yang kedua boleh. Santi mana itu nanti Eropa yang mabni itu. Nanti kita masuk. Semakin bingung nggak? Yang kedua nanti. Yang kedua. Ya, gitu. Yang contoh yang la akilan aruzah. Aruzah ya, gitu. Itu kan dibaca sebagai sabibi bil mudhaf saja. Syabib mudah gitu. Nah, kalau tadi memang bisa dibaca sebagai mudhaf pilih gitu saja. Tapi ada lamnya saja bisa ya. Nggak bisa, la akilan ruzan nggak bisa. Bisa. Tanya lain. Jenengan yang rumit seperti ini nggak apa-apa. Yang penting secara garis besar paham ya. Mudah bila dan syabibin. Baik, itu adalah dua i'rab isim la nafiyil jinsi yang mansub. Yang mansub. Sekarang masuk ke yang kedua. Masuk kepada yang kedua. Karena baca wa yakunu ismu la mabniyan ala ma yusabu alaihi idza lam yakun mudhafan aw syabihan bil mudhaf. Dan isim la nafiyil jinsi itu mabni ala ma yunsabu alaihi. Perhatikan ini. Dan isim la nafiyil jinsi itu mabni di atas tanda nasabnya. Mabni di atas tanda nasabnya. Ini gimana Ustaz? Mabni di atas tanda nasabnya. Kok bingung Pak ya? Idza lam yakun, kalau dia tidak mudhaf atau tidak syabih bil mudhaf. Atau sederhananya begini Pak. Kalau isim la nafiyil jinsi itu satu kata. Kalau apa? Isim la nafiyil jinsi itu apa? Satu kata. Satu kata. Dia pasti nanti seperti la ilaha, la haula wala quwata, la ikraha fiddin. Dan ini paling banyak muncul daripada ini yang rumit ya. Rumit Pak ya. Nah, alhamdulillah yang muncul yang enggak rumit. Ya. Yang paling banyak muncul isim la nafiyil yang kedua ini yaitu kalau dia satu kata. Satu kata, la ilaha. Udah, Anda contohkan yang kalimat tauhid aja, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Aja deh. La ilaha illallah. Kata beliau, ini i'rab isim la nafiyil jinsi yang kedua. Yang pertama sudah selesai. Yang pertama sudah selesai ya. Dari mudhaf ilaih sama syabih bil mudhaf. Yang kedua, kita tadi sederhanakan jika isim tersebut satu kata. I'rabnya adalah mabni di atas tanda nasabnya. Apa itu Ustaz? Gimana maksudnya? Nih. Pertama Pak, i'rab isim la nafiyil jinsi yang dia terdiri dari satu kata saja, dia pasti harakannya begini terus Pak. Ilaha, la ikraha, la ilaha, la ikraha fiddin, la nabiyya wala rasula ba'da, ya kan? Selalu apa? Selalu fathah. Selalu fathah. Kenapa? Ini kan isim mufrad, benar enggak? Isim mufrad, benar enggak? Nah, ini isim mufrad. Isim mufrad kalau mansub, isim mufrad kalau mansub apa
Jangan sepaneng ya, santai saja. Isim mufrad kalau mansub apa tandanya? Fathah. Kalau musanna? Ya. Kalau jamak taksir? Jamak taksir rijal. Kalau mansub? Rijal kalau mansub tanda nasabnya? Fathah, ya fathah rijalan. Kalau jamak muannas salim? Muslimat. Kalau mansub pujinya muslimat. Tin atau tan? Muslimat. Bisa boleh muslimat. Muslimat. Tin, enggak ada muslimatan. Wah itu muslimatin. Saya melihat para muslimatin. Maksudnya dengan asra. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim, bebas jangan. Jamak mudzakkar salim, mukminun maksudnya mukminun maksudnya mukminuna rafa. Kalau maksudnya mukminina dengan apa? Kasroh bukan. Dengan iya. Ini anak sebelum anak ini mempertegas makna dari mabni. Ini kan ada kata-kata begini Pak. Isim la nafil jins itu mabniyan ala ma yunsabu alaihi, ya kan? Mabni di atas tanda nasabnya. Anak tanya rinci satu persatu. Isim mufrad tanda nasabnya itu isim musanna? Ya. Jamak mudzakkar salim? Ya. Jamak muannas salim? Jamak muannas salim kasroh. Isim musanna? Ya, itu tanda nasab isim-isim ya kan? Nah, ini Pak. Kalau isim-isim yang barusan anak tanya tanda nasabnya seperti itu, kalau dimasuki oleh la, dia itu jadinya la ilaha, nggak boleh ilahan, nggak boleh tanwin, harus ilahan. Kalau isim mufrad bunyinya ilahan, nggak boleh ilahan. Kalau isim musanna la muslimaini sama. Kalau jamak taksir la rijala, nggak boleh la rijalan. La rijala. Kalau jamak isim musanna la muslimaini. Kalau mudzakkar salim muslimina. Ini Pak, la ilaha la rijala muslimaini muslimina. Ini kan isim menjadi isim lah, ya kan? Tapi i'rabnya di sini bukan mansub, Pak. Dia bukan mansub. Mabni di atas tanda nasabnya, bukan mansub. Ada yang nanya, "Set mansub kok?" Enggak, dia mabni di atas tanda nasabnya, mabni, bukan mansub. Kalau mansub itu kan tandanya ketok. Kalau di sini tandanya enggak ketok, Pak. Nah ini satu fathah. Jawabannya, kalau ini mansub harus begini, Pak. Nah, harus begini. Kan ini bukan mamnu minasar. Ilah mamnu minasarnya atau bukan? Bukan. Rijal mamnu minasarnya atau bukan? Bukan. Lah kenapa ini kok ilahan, kok rijala, kok nggak dibilang ilahan, kok nggak dibilang rijala? Karena ini mabni di atas tanda nasabnya atau mudahnya fi mali nasbi. Ini bukan nasab ini, Pak. Karena kalau nasab itu pilihnya ini, Pak. Nah ini, siapa? Mudhof ilaih sama syabibil mudhof. Kalau mudhof ilaih dan syabibil mudhof memang asli mansub. Tapi ini enggak, ini enggak mansub. Ini mabni di atas tanda nasabnya. Enggak seperti nasab ini kok. Itu ini tandanya fathah. Ini juga salah. Ini mabni di atas tanda nasabnya. Seandainya ini mansub harus tanwin. Harus tanwin. Itu maksud dari mabni di atas tanda nasabnya. Itu maksud dari mabni di atas tanda nasabnya.
Ini muslimah, ini muslimin. Nah, ini juga mabni dan tanda nasabnya. Ini juga begitu. Jadi i'rab isim la nafiyul jinsi yang kedua, kalau satu kata simple Pak, begini aja. Nah, la ilaha, la rijala, la nabiyya, wala rasula. Jangan nggak boleh katakan la nabiyya, wala rasula, nggak boleh. Tanwin nggak boleh, karena tanwin itu miliknya mudah pilih sama syabih bin mudhaf. Itu benar-benar langsung. Tapi kalau ini enggak. Kalau nggak percaya coba jangan buka i'rab Quran, cari i'rabnya la ilaha illa fa'lam annahu la ilaha. Bagaimana i'rabnya para ulama la ilaha? Coba dibuka. Nanti la ikraha fid din, ikraha. Coba dibuka bagaimana i'rabnya para ulama. Pasti dia tidak akan mengatakan mansubun. Karena bukan apa? Bukan mudhaf ilaih atau syabih bil mudhaf, ini satu kata. Satu kata. Di buku contohnya la rajula fid dari, enggak ada seorang laki-laki pun di komplek tersebut. La haula wala quwwata illa billah. La fallahina, nih yang terakhir, la fallahina mutahawinuna. La fallahina mutahawinuna, tidak ada fallahin ya, tidak ada petani-petani yang malas-malesan. Begitu. Ketemu Mas Isa? Belum? Kita baca yang di buku. Dan isim la itu mabni di atas tanda nasabnya jika dia tidak mudhaf atau juga tidak syabih bil mudhaf. Terus contoh, la rajula fid dari. Bagaimana i'rab rajulnya? Kata dia, rajula ismu la mabniyun ala mabniyun al fathi. Kenapa kok mabniyun al fathi? Karena isim mufrad dengan fathah, mabniyun al fathi. Fi mahalli nasbin, tuh fi mahalli nasbin, bukan mansub. Yang kedua sama, ismula mabniun al-fathi fi mahalli nasbin. Terus yang bawah, paling bawah, la fallahina ismula mabniun alal ya fi mahalli nasbin. Seperti itu. Dan ini yang paling sering muncul di dalam Quran, kitab para ulama, dan takbir ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Yang kedua ini ketemu Mas? Belum ketemu. Itu i'rab isim la nafiyah lil jinsi. Isim yang kedua jika dia bukan mudhaf atau syabih bil mudhaf. Baik, kita bertemu yang akan datang, yaitu di Al-Bughah insyaallah, berkaitan dengan jika syarat-syarat Allah tidak terpenuhi. Nanti dibahas di Al-Bughah.